Baik teman-teman, kita jumpa lagi di mata pelajaran matematika. Kali ini akan kolaborasi dengan TIK, di mana kita akan mempelajari tentang statistik yang dihitung dengan menggunakan Microsoft Excel. Kali ini Pak W akan menampilkan denyut jantung Pak W ya. Pada pukul 8 sampai 17 dihitung. Pada pukul 8, 77 kali berdenyut dalam 1 menitnya. Pada pukul 9, ketika diperiksa adalah 76 kali dalam 1 menitnya. Jadi ini adalah denyut jantung per menit. Nah, kita akan menghitung min, modus, dan median. Nah, teman-teman, bagaimana sih perhitungan min? Min itu kita biasa sebutnya sebagai rata-rata ya. Kalau rata-rata itu berarti nilai keseluruhan itu jumlah dari poin 1 sampai 10. Di sini ada 10 data ya. Nah, kita jumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data atau 10. Oke, jumlahnya kemudian dibagi dengan 10 data. Untuk modus itu adalah nilai yang sering muncul. Di situ kita langsung bisa lihat ya, ada 3 buah nilai yang sama yaitu 77. Kemudian median adalah nilai tengah yang berada di tengah-tengah. Ini bisa kita lihat kalau datanya urut dari yang terkecil sampai yang terbesar dan nilai yang berada di tengah-tengah persis itu adalah 77. Nah, berikutnya di SMP ada perhitungan kuartil. Kuartil itu apa sih? Nah, supaya lebih paham tentang kuartil, kita simak ya. Kuartil itu sebetulnya ada kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Kali ini kita hitung kuartil bawah dan kuartil atas saja. Kuartil bawah adalah kuartil 1, kuartil atas, kuartil 3. Cara perhitungannya kalian perhatikan rumusnya ya. Oke. Baik, kita pilih kuartil pertama, first kuartil, yaitu berarti pilih 1. Klik-klik. Nah, double klik saja. Yap, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Oke, hasilnya adalah 76,25. Untuk kuartil atasnya atau kuartil 3, ya nanti kita pilih. Kita sorot datanya dari 1 sampai 10. Kemudian beri titik koma atau koma tergantung dari settingan Excel kalian. Baik, kuartil 3, tutup kurung, enter. Nah, kuartil itu membagi, namanya juga kuart itu 4 bagian. Berarti kuartil itu data yang membagi menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 data pertama, 4 data kedua, 4 data ketiga, dan 4 data keempat. Nah, sekarang kita coba membuat grafik batang untuk data yang dari pukul 8 sampai 17. Nah, ini adalah kita pilih style dari grafiknya. Pak W pilih yang merah hitam. Nah, series sepertinya kita tidak perlu, kita bisa hapus saja data tulisan series satunya. Oke, kita bisa munculkan label datanya dengan klik add data label. Jadi pukul 8.77, pukul 9.76, dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan membuat grafik lingkaran. Kita sorot kembali data dari pukul 8 sampai nilai 80. Kita pilih pi. Kemudian, nah, otomatis akan muncul data seperti ini. Kalau kita mau memunculkan nilai dari setiap potongan pi-nya, kita klik kanan lalu klik add data label. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita atur letaknya. Kemudian kita beri nama grafik lingkaran. Oke, kita buat menjadi lebih menarik ya tabelnya.
Baik, akan ada penjelasan sedikit. Seperti yang tadi Pak W sampaikan bahwa min adalah rata-rata data, yaitu tadi pukul 8 sampai pukul 17 kita ada 10 data, ya. Rata-rata dari semua nilai datum atau data yang mana jumlah dari 77 tambah 76 tambah 80 tambah 65 tambah 90 dan seterusnya sampai ditambah 80, lalu hasilnya dibagi dengan 10. Kenapa dibagi 10? Karena ada 10 data ya di situ. Ada 10 datum, yaitu bagian dari data. Kemudian ada yang disebut dengan sampel. Sampel adalah bagian dari apa? Ayo. Sampel adalah bagian dari populasi. Iya. Sementara populasi adalah, nah, kalau kita bisa bandingkan dengan beras, sekarung beras itu bisa disebut dengan populasi, sementara 1 sendok yang mau kita ukur, misalnya yang diambil dari sekarung beras itu disebut dengan sampelnya. Jadi kita bisa bayangkan ya, ada sekarung beras, yaitu sekumpulan populasi, sebuah populasi beras, kemudian kita ambil sesendok dari karung tersebut, kemudian yang akan kita teliti. Nah, sesendok itulah yang disebut dengan sampelnya. Jadi, populasi adalah keseluruhan data yang ada yang memenuhi kriteria untuk penelitian. Begitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sering bilang, modus nih. Nah, modus di sini bukan modus yang itu ya, beda. Ya, modus di sini adalah data yang sering muncul, ya nilai yang sering muncul dari data penelitian kita, ya. Jadi nilai yang sering muncul dari data penelitian kita. Nah, di data denyut jantung Pak W itu ada 77 yang muncul 3 kali. Selebihnya hanya ada 65 muncul 2 kali, kemudian 80 muncul 2 kali ya. Jadi yang paling banyak atau yang paling sering muncul adalah 77. Kuartil 1 atau biasa disebut dengan kuartil bawah, yaitu batas dari 4 bagian. 4 bagian data. Jadi kalau data ini dibagi menjadi 4 ya, kuartil 1 inilah yang membatasi antara bagian pertama dan bagian kedua. Ya. Jadi data itu harus diurutkan dahulu, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, yang membatasi antara bagian pertama dan bagian kedua itulah yang disebut dengan kuartil pertama atau kuartil bawah, ya. Lalu bagaimana dengan kuartil kedua? Ya, kuartil kedua ini bisa disebut dengan kuartil tengah, yaitu data yang membagi antara bagian kedua dan bagian ketiga. Jadi ada 2 bagian besar di bawah dan 2 bagian besar di atas. Ya, nah karena dia ada di tengah-tengah, maka disebutnya dengan kuartil tengah atau disebut juga sama saja dengan median, yaitu nilai tengah, nilai yang membagi 2 data itu menjadi 2 bagian yang sama besar, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Kemudian kuartil 3 atau kuartil atas, yaitu batas 4 bagian terakhir yang paling atas ya, yang membatasi antara bagian ketiga dan bagian keempat ya. Nah,
Untuk lebih jelasnya kita simak. Misalnya ini Pak W punya sepotong roti berwarna hijau, ya. Roti ini Pak W bagi menjadi 4 bagian. Nah, ada bagian 1, 2, 3, dan 4, ya. Nah, antara bagian yang paling bawah dengan bagian yang kedua, ini Pak W berikan garis ya sebagai penanda kuartil pertama, dan yang bagian paling atas dengan bagian di bawahnya adalah kuartil ketiga. Kemudian yang membatasi antara bagian kedua dan bagian ketiga disebut dengan kuartil kedua, kuartil tengah atau median. Ini kuartil pertama. Kemudian ini yang paling atas adalah yang di tengah kuartil 2 atau kuartil tengah, dan yang di atas adalah kuartil 3. Ini Pak W ubah, nah supaya lebih gampang dilihat ya. Nah, misalnya ini adalah bagian A, ini bagian B, ini bagian C, dan ini bagian D. Ya, maka kuartil 1 itu membatasi antara bagian A dengan B, kuartil 2 membatasi bagian B dengan C, dan kuartil ketiga membatasi bagian C dan D. Di bagian bawah ada nilai minimum dan di bagian atas ada nilai maksimum. Nilai minimum adalah nilai terkecil dan nilai maksimum adalah nilai yang terbesar. Nah, bagaimana cara mencari nilai minimum dan maksimum? Kita sudah pelajari sebelumnya ya. Mencari nilai minimum yaitu nilai minimum yaitu dan nilai maksimum. Oke, cara mencari nilai minimumnya adalah dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan min, buka kurung, kemudian sorot datanya, tutup kurung. Gampang kan? Nilai maksimum juga tinggal diganti saja min dengan max-nya. Seperti itu. Oke teman-teman, nah ini adalah statistika sederhana yang bisa kita hitung dan kita buat dengan menggunakan Microsoft Excel. Jangan lupa ya teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan langsung saja hubungi Pak W di nomor 081936580289. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.